Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahla ta'atihi bifadlihi wa khafadha ahla ma'siyati wal ghaflati bi'adlihi. Wassalatu wassalamu ala man nasabahullahu lirrisalati ammah wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'uhu harban wa salaman ma'amtilai qulubihim bil mahabbati tammah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa eh, bertemu bersama yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, yaitu untuk tanya jawab seputar nahwu. Dan saya ingin menyampaikan bahwa tanya jawab yang kami lakukan ini yaitu dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Nahwu 3 dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Hashim Fanirin, SPDI MAPD. Baik, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya lebih berkah. Tayyib, qabla bidayati kulli syai hayya bina nusahih niyatana nawaina fit ta'allumina kama qad nawa nabiyuna wa ulamauna. Nawaina fit ta'allumina lizalatil jahli an anfusina wa an ghairina wa li'ala'i kalimatillah wa li'izzatil islam wa li baqa'il islam. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin sholihah. Allahumma izzana bil islam, Allahumma izzana bil ilmi wal amal, yassir umurana fi nailil ulum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kami saya Hilda Hairunisa dan partner saya itu Nurul Fauzia akan eh, melaksanakan tanya jawab seputar nahwu. Langsung saja kepada saudara Nurul untuk menanyakan seputar nahwu. Baik Hilda, pertanyaan pertama untuk Hilda, apa saja macam-macam atof dan jelaskan. Silakan Hilda. Baik, jadi atof itu ada atof nasak dan atof bayan. Atof nasak yaitu lafadz yang mengikuti lafadz yang diikutinya dengan memakai salah satu huruf atof. Itu atof nasak. Contohnya, Ja'a Zaidun wa Bakrun. Nah, Bakrun dibaca arofa karena mengikuti lafadz sebelumnya, yaitu lafadz Zaidun menggunakan dengan pelantara huruf atof, yaitu huruf atof wawu. Itu atof nasak. Kalau atof bayan yaitu ada dua faidah ya. Yang pertama yaitu libayani masbu'ihi wa dzalika in kana ma'rifatan. Ketika atof bayannya berupa isim ma'rifat, maka faidahnya yaitu untuk menjelaskan masbu'nya. Kemudian yang kedua yaitu litakhsis masbu'ihi wa dzalika in kana nakiratan, yaitu ketika atof bayannya berupa isim nakiroh, maka dia fungsinya itu sebagai taksis atau mengkhususkan masbu'nya. Seperti itu. Baik, langsung saja pertanyaan pertama dari saya untuk saudari Nurul. Apa saja yang termasuk ke dalam isim tawabi'? Ya, jadi isim tawabi itu ada 4. Yang pertama itu naat, yang kedua taukid, yang ketiga badal, yang keempat itu atof. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua untuk Hilda. Hilda, tadi kan atof nasak itu menggunakan huruf atof. Coba sebutkan apa huruf-huruf atof. Ya, baik. Huruf atof itu ada wawu, fa, kemudian summa, hatta, am, au, kemudian bal. Itu merupakan huruf atof ya. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk Nurul. Apa itu naat? Tolong jelaskan. Ya, naat adalah kata sifat
yang menunjukkan sifat dari man'ut atau yang disifatinya. Dan secara i'rob, naat ini mengikuti lafad man'utnya. Jadi, apabila man'utnya rofa, naatnya juga rofa. Begitupun seterusnya. Contohnya, hadza rojulun solihun. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 untuk Hilda. Hilda, apa saja ada watut taukid? Oke, baik. Ada waktu taukid itu ada nafsun, ainun, kemudian kila, kilta, terus kulun, jamiun, dan amatun. Nah, itu adalah ada waktu taukid. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana contoh naat sababi? Tolong jelaskan. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu pengertian naat sababi. Naat sababi adalah naat yang menunjukkan arti dari sesuatu yang datang setelahnya. Nah, di sini contohnya, hadza rojulun mujtahidatun ibnatuhu. Nah, di sini mujtahidatunnya itu naat untuk ibnatuhu. Jadi naat untuk kalimat yang datang setelahnya. Jadi mujtahidatun ini bukan naat untuk rojulun, tapi untuk ibnatun. Seperti itu. Nah, langsung ke pertanyaan nomor 4 ya Hilda. Ya. Apa bedanya badal kul min kul dengan badal istimal? Oke, baik. Badal kul min kul yaitu badal keseluruhan dari keseluruhan. Contohnya jaa zaidun akhuka, telah datang zaidun yaitu saudaramu. Nah, lafaz akhuka merupakan keseluruhan dari lafaz zaidun, itu badal kul min kul. Kalau badal istimal yaitu badal yang bukan merupakan bagian pokok dari mubdal minhunya, tetapi ia memiliki keterkaitan dengan mubdal minhunya. Contohnya akromu akromu zaidan ilmahu, aku memuliakan Zaid ilmunya. Jadi ilmu kan bukan merupakan bagian pokok dari Zaid, tetapi dia memiliki keterkaitan dengan Zaid. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana taukid ketika menggunakan lafaz nafsun dan ainun? Ya, taukid ketika menggunakan kata nafsun wa ainun. Nah, contohnya dalam jumlah mufrad muzakkar. Jadi menggunakan nafsun wa ainun. Contohnya, ja'a zaidun nafsuhu au ainuhu. Nah, berikut ketika jumlahnya itu dalam keadaan musanna muzakkar. Contohnya, ja'a al-muslimani anfusuhuma au a'yunuhuma. Jadi menggunakan anfusuhuma dan a'yunuhuma dalam keadaan musanna muzakkar. Nah, contoh berikutnya dalam keadaan jama muzakkar. Contohnya, ja'a al-muslimuna anfusuhum au a'yunuhum. Nah, jadi ketika dalam keadaan jama muzakkar menggunakan anfusuhum atau a'yunuhum. Seperti itu. Soal selanjutnya untuk Hilda, apa saja wazan sigotul mubalaghah? Baik, wazan sigoh mubalago akan saya sebutkan ya. Ini dalam nadom alfiyah. Fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu fayustahaku malahu min amali wa fi fa'ilin qalla wa fa'ili. Nah, dalam nadom tersebut ada wazan sigoh mubalagoh, di antaranya fa'alun, kemudian mif'alun, fa'ulun, fa'ilun, dan fa'ilun. Nah, itu wazan sigoh mubalagoh. Lanjut ke
pertanyaan selanjutnya. Atof terbagi menjadi dua, atof bayan dan atof nasak. Apa perbedaan di antara keduanya? Baik, untuk atof bayan sendiri itu penjelasannya adalah atof bayan itu adalah tabi yang merupakan isim jamid untuk menjelaskan matbu atau maktuf alaihnya. Sedangkan atof nasak itu lafaz yang mengikuti lafaz sebelumnya dengan memakai huruf atof. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bedanya atof bayan dengan atof nasak itu atof bayan itu tidak menggunakan huruf atof, sedangkan atof nasak itu menggunakan huruf atof. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 6 untuk Hilda. Hilda, tolong jelaskan apa itu sifatul musyabahah. Oke, baik. Jadi sifatul musyabahah itu yaitu sifat yang dibentuk dari masdar sulasi lazim sebagai penunjukan suatu makna yang menetap pada mausuf secara tetap. Dan sifat musyabahah ini memiliki beramal seperti fiil, amalnya fiil lazim. Contohnya Muhammadun karimun nasabuhu. Nah, jadi lafadz karimun ini sebagai sifat musyabahah yang mana lafadz tersebut merupakan sifat yang tetap untuk nasabnya Muhammad. Seperti itu. Soal selanjutnya yaitu tolong jelaskan apa itu sighoh mubalaghah. Ya, jadi sigoh mubalaghah itu adalah isim mustaq yang dibentuk dari fiil sulasi ataupun rubai dengan kandungan maknanya itu seperti sangat, kuat, lebih. Nah, dan isim ini juga memiliki fungsi yang sama dengan isim fa'il, yaitu merupakan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan fa'il dan isim fa'il? Oke, baik. Perbedaan fa'il dan isim fa'il ya. Kalau fa'il itu merupakan kedudukan suatu lafadz. Kalau isim fa'il itu merupakan bentuk atau sighoh isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun. Itu perbedaan antara fa'il dan isim fa'il. Lanjut pertanyaannya, bagaimana pengamalan isim maf'ul? Ya, pengamalan isim maf'ul. Isim maf'ul itu beramal seperti amalan fiilnya mabni majhul. Nah, contohnya Zaidun Mahmudun khuluquhu. Nah, Mahmudun ini merupakan isim maf'ul yang beramal seperti amalan fiil majhul. Dan di sini khuluquhu sebagai naibul fa'il. Seperti itu. Lanjut lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa ketika dalam keadaan apa isim tafdil tidak beramal? Oke, baik. Isim tafdil tidak beramal yaitu ketika isim tafdilnya berbarengan dengan alif lam dan bukan mudhof, maka isim tafdilnya tidak beramal. Contohnya al-fatayatul fudlayatu. Al-fatayatunya ini mubtada, al-fudlayatunya ini sebagai khobar yang merupakan isim tafdil muannas yang mengikuti wazan fu'ala. Dia tidak beramal karena ada alif lamnya, dibarengi alif lam, kemudian dia bukan mudhof dan tidak ada huruf jarmin yaitu untuk membandingkan antara mufadol dan mufadol alaihnya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa perbedaan maf'ul dan isim maf'ul? Ya, perbedaan maf'ul dan isim maf'ul. Nah, maf'ul itu adalah kedudukan yang berfungsi sebagai objek yang menjelaskan benda atau sesuatu yang dikenai pekerjaan akibat dari perbuatan fa'il atau pelakunya. Nah, sedangkan isim maf'ul itu adalah isim mustaq yang merupakan hasil perubahan dari fi'ilnya.
Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Hilda, eh, apa itu, sebutkan macam-macam isim majrur. Oke, isim majrur itu ada dua ya, al majrur bil harfi dan al majrur bil idofati. Al majrur bil harfi itu majrurnya menggunakan huruf, contohnya fil baiti. Nah, al baiti ini dibaca majrur atau dibaca jar karena sebelumnya ada huruf jar fi. Itu al majrur bil harfi. Kalau al majrur bil idofati, eh dia majrurnya karena diidofatkan, contohnya kolamu zaidin. Nah, lafaz zaidin itu dibaca jar atau majrur karena diidofatkan kepada lafaz kolamu. Kolamunya mudof, zaidinnya mudof ilaih. Mudof dan mudof ilaih itu disebut sebagai idofat, makanya dia disebut majrur bi idofah. Jadi asmaul majrur itu ada al majrur bil harfi dan al majrur bil idofati. Pertanyaan selanjutnya, ketika isim maf'ul diberi alif lam, apakah akan berpengaruh terhadap pengamalannya? Tolong jelaskan. Nah, ya. Jadi, meskipun ada alif lamnya, diidofatkan atau tidak, isim maf'ul ini tetap beramal ya. Jadi, tidak berpengaruh apa-apa. Pertanyaan selanjutnya ya, untuk Hilda. Hilda, tolong dijelaskan apa itu isim fi'il. Oke, baik. Jadi isim fi'il itu lafaz yang menunjukkan arti fi'il tapi tidak memiliki tanda fi'il. Disebut isim tidak layak, disebut fi'il juga tidak layak karena kan fi'il itu harus ada sigohnya ya. Harus punya sigoh. Gitu. Kalau misalnya isim fi'ilnya bermakna madi, maka dia disebut isim fi'il madi. Kalau bermakna amal, maka dia disebut isim fi'il amar. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir ya untuk saudari Nurul. Bagaimana contoh isim fi'il? Tolong jelaskan. Ya, contoh dari isim fi'il. Di sini saya mendapatkan lafadz amin. Nah, amin ini adalah isim fi'il amar yang maknanya itu istajib. Dan ini isim fi'il ini beramal seperti amalan fi'ilnya. Dan domirnya itu adalah domir mustatir yang takdirnya itu anta. Seperti itu, Hilda. Oke, baik ya. Alhamdulillah. Tanya jawab seputar nahwu di antara kita sudah selesai. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan mungkin nanti ya bagi teman-teman yang melihat video kami, mohon maaf apabila dalam penjelasan dari kami terdapat banyak kesalahan. Dan jangan lupa kepada teman-teman di like, comment, and subscribe ya. Baik, cukup sekian dari kami. Hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.